Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat selalu, sehat selalu, tanpa halang dan rintangan, dan juga diberikan kesehatan yang maksimal. Semoga rezekinya juga lancar, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, rumah teknisi akan memberikan skema bagaimana cara pintu satu otomatis, mesin cuci pintu satu yang otomatis, yang top loading, bukan front loading tapi top loading, yang di atas bukan yang di depan, yang pintunya di atas bukan yang ada di depan pintunya. Skema bagaimana caranya pintu satu dijadikan manual. Kenapa harus dijadikan manual, Bang? Seandainya mesin pintu satu atau mesin cuci pintu satu Anda rusak, bagian modulnya, tidak mesinnya dan juga tidak pembuangan airnya tidak rusak, cuma karena modulnya saja yang rusak, maka bisa dijadikan manual. Karena kenapa? Kalau diganti modulnya, kemungkinan pasti lebih mahal daripada digantikan manual. Karena kalau cuma manual itu mungkin hanya membutuhkan biaya paling banyak itu 50.000, sedangkan diganti modulnya mungkin bisa sampai 1 juta kalau diganti aslinya. Ya mungkin bisa 700, ada yang universal. Tapi mungkin teman-teman juga bingung dalam merakitnya. Sekarang apabila teman-teman pingin diganti yang lebih murah, cara yang lebih murah, ini cara murahnya, dengan cara diganti manual atau diganti kayak pintu 2 pakai timer. Atau mau diputar, mau dicuci tinggal putar kayak pintu 2, mau dikeringkan tinggal putar, mau membuang air tinggal pencet saklar. Jadi seperti itu. Karena kasusnya di lapangan itu banyak sekali pintu 1 itu banyak yang rusak. Ya sensor-sensornya, karena banyak sering dikena sensornya kalau pintu 1 itu. Kadang sensor air, kadang ini. Kalian mau memperbaiki takut mahal, atau mau dibelikan sendiri tidak tahu cara pasangnya. Jadi kalau diganti manual lebih bagus. Soalnya kenapa? Lebih awet dan lebih praktis. Menurut saya lebih praktis, namun tidak mati sendiri nanti. Seperti itu, tidak mencuci sendiri, tidak mengeringkan sendiri, harus pakai kayak pintu 2, kayak tabung mesin cuci pintu 2. Jadi harus diputar sendiri, mati sendiri. Tapi kalau mau ngering tinggal putar lagi, mati sendiri juga nanti. Seperti itu. Oke Bang, biar tidak lama-lama kita lanjut pada pembahasan atau skemanya. Apabila teman-teman punya pertanyaan, nanti tinggalkan di kolom komentar saja. Oke, pertama kita gambar dulu untuk tabungnya, tabung pencuci. Karena kalau pintu 1 itu cuma ada 1 tabung, kayak gini. Jadi cuma ada 1 tabung, dan di 1 tabung itu pasti cuma yang keluar 3 kabel. Oke, maaf, bukan di sini, saya letakkan di sini saja. Pasti 3 kabel. Set. Pasti 3 kabel. Caranya untuk menentukan di mana setrumnya nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang kita gambar dulu untuk biar lebih cepatnya. Sekarang kita beli timer kayak pintu 2. Beli timernya di toko, pasti banyak di toko elektronik atau toko-toko peralatan elektronik kayak kompor apalah itu, biasanya banyak untuk timer-timer.
Sekarang kita gambar timernya, sama segi 3 timernya. Ada 3 kabel, 1 2 3 untuk pencuci, cuci, dan juga sekarang untuk pengering 3 kabel. Jadi 2 kabel, bukan 3 kabel. Kalau pengering 2 kabel. Setelah itu saklar kita taruh di sini, saklar. Dan sekarang kita gambar bagian kapasitor. Perbedaannya ini, di kapasitor untuk pintu 1 yang top loading itu cuma 2 kabel. Ada 2 kabel, bukan 4 kabel lagi, karena beda. Sekarang karena bedanya kenapa? Karena di sini cuma pakai 1 tabung. Kalau mesin cuci pintu 2 itu pakai 2 tabung, jadi harus 4 kabel. Di sini cuma 1 tabung, berarti 2 kabel yang dibutuhkan untuk pengering, untuk kapasitornya. Sekarang kita gambar colokannya. Colokan yang dari setrum kayak gini, setrum AC. Masuk ke sini, ACN juga, AC N, dan setrum satunya masuk di sini. Masuk di sini ACL. ACL. Setelah itu di sini saklar dulu, tulis saklar. Saklar. Saklar itu pasti ada 2 kabel yang keluar, ada 2 kutub seperti itu. Karena ini untuk mematikan atau menyalakan, membunuh atau mematikan. Di sini cuma ada 2 kabel. Sekarang ini tulis kapasitor. Bagaimana cara merakitnya? Pertama kita tentukan untuk bagian tabung, bagian dinamonya di mana setrum. Biasanya di sini sudah tertera, di dinamonya, di pinggiran dinamo sudah tertera tulisan bagian mana setrum dan bagian mana kapasitor. Namun kalau tidak tertera di situ, kalian teman-teman jangan langsung asal potong untuk kabelnya. Kita cari yang menuju setrum langsung di bagian dinamo ini. Cari alurnya, cari alur yang menuju kabel ini, yang menuju setrum langsung ke salah satu ini. Jadi yang menuju ke salah satu ini cari teman-teman, bagian mana dan warna apa. Cari dengan teliti warna kabelnya yang menuju setrum ke sini, setrum colokan. Kalau sudah ketahuan, anggap yang ini setrumnya plus seperti itu, sudah ketahuan. Sekarang kita gabungkan, sudah ketahuan ini kan berarti sudah ketahuan karena sudah gabung ke sini. Setrum langsungnya sudah gabung ke sini. Setelah itu bagian ini sama dengan pintu 2 juga, timer pintu 2 kita gabungkan dengan yang ini. Seperti ini. Kita gabungkan ke sini. Terus yang ini kita gabungkan ke sini juga. Karena di sini setrumnya. Seperti pintu 2, di sini setrum. Di sini setrum. Plus. Sekarang sisa 1, di sini sisa 2 untuk pencuci. Untuk pencuci sisa 2, untuk pengering sisa 1. Sekarang bagian saklar. Di sini pasti di bawah pasti ada yang namanya pembuangan air, yang ada dinamonya juga, biasanya segi 4 atau segi, intinya kebanyakan segi 4. Ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel. Anggap yang 2 kabel dulu. Yang 2 kabel. Di sini ada dinamo juga untuk membuang air. Karena di sini ada begini, ada tarikan yang menarik pembuangan air di sini agar terbuka ketika mau membuang air. Jadi di sini membuang air ke bawah. Di sini ada 2 kabel. Caranya nanti saya akan urut dulu dari ini dulu. Setelah itu
Setelah terpasang seperti ini masuk ke sini. Set. Nah, ini masuk juga ke sini. Nah, setelah itu untuk bagian kapasitor kita masukkan juga ke sini. Satunya juga kita masukkan ke satunya. Lompat masuk ke sini. Nah, gabung. Nah, untuk bagian kapasitor sama dengan pintu 2. Sekarang untuk bagian pengering bagaimana? Setelah itu bagian pengering kita cari. Lompat dulu, jangan sambung ke sini, lompat begini. Cari, satukan dengan salah satu yang ada di sini untuk bagian kapasitor. Cari yang berputar kanan. Nanti yang mau berputar kanan. Kalau ini putar kanan letakkan di sini, kalau ini berputar kanan letakkan di sini, letakkan di sini. Intinya cari yang mau mutar kanan. Kalau sudah ketemu yang mutar kanan, seandainya ini masukkan begini, gabung. Nah, berarti 3 kabel sudah yang gabung, 1 2 3. Setelah itu tinggal satu bagian saklar. Saklar ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuang air dan juga spin ketika mau mengering. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Dari setrum ini kita satukan dengan ini. Kita masukkan ke sini setrumnya. Ini butuh setrum. Masuk. Yang satunya juga masuk ke sini. Tapi kalau mau masuk ke sini harus melewati saklar biar bisa dimatikan. Saklar yang ini kan ini sudah masuk ke sini, tinggal yang ini belum masuk ke sini karena ini membutuhkan setrum langsung dua-duanya. Jadi kita harus ada alat untuk mematikan, yaitu saklar. Kita masukkan dari saklar ke sini. Masukkan. Ini berarti 2 sudah yang digabung sama ini. Keluaran dari saklar kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu, lompat terus masuk ke sini. Set. Seperti itu. Jadi di sini sudah mendapatkan setrum atau ACN dan ACL. Jadi seperti itu untuk cara atau skema dalam memperbaiki atau mengganti modul mesin cuci pintu 1 top loading, bukan front loading, top loading. Jadi skemanya seperti ini. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ketika sudah terangkai semua, sudah benar, ketika ini diputar sama teman-teman mau mencuci, ini jangan diputar, ini jangan dinyalakan, saklar tetap off, saklar harus off. Jadi bisa mencuci teman-teman. Jadi di sini nanti akan mencuci. Diputar full nggak apa-apa, terserah. Untuk pemutaran mau ambil setengah atau full terserah. Intinya jangan diputar dua-duanya atau diputar semuanya untuk pencuci. Cuma tinggal mutar ini saja. Diputar kayak gini, langsung ini pasti menyala. Setelah itu kasih air, kasih baju. Setelah selesai semuanya, selesai mencuci, sudah bersih bajunya, airnya. Sekarang tinggal membuang air. Karena di sini sudah banyak air yang kotor, sisa cucian. Sekarang atau mau membilas teman-teman, sekarang tinggal tombol yang on off ini, bagaimana caranya ini bisa menyala dan membuang air, karena ini otomatis membuang air otomatisnya. Jadi harus dinyalakan saklarnya. Nyalakan saklar, maka ini akan membuka keran yang di sini, jadi air akan terbuang. Jadi ketika dinyalakan ininya, air akan terbuang. Seperti itu. Untuk ini jangan diputar dulu. Setelah terbuang air full sudah habis,
atau mau dibilas silahkan bilas dulu teman-teman. Setelah kiranya sudah dibilas sudah bersih, mau dikeringkan, baru ini diputar. Dengan catatan ini tidak boleh dimatikan atau dibunuh. Catatan, kalau dibunuh tidak akan bisa mengering. Makanya di sini harus tetap menyala. Alasannya kenapa? Pertama, agar bisa sepin, bisa mengering. Yang kedua, air sisa perasan, air sisa dari bajunya tersebut agar bisa keluar dari keran ini. Seperti itu. Jadi kalau mau mengering, mau memutar ini harus dikasih nyala untuk saklarnya kalau mau mengering. Tapi kalau mau mencuci jangan dikasih nyala yang ini dua-duanya, jangan dikasih nyala seperti itu. Nah, mungkin sudah paham teman-teman. Kalau masih belum paham, mungkin ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya anggap teman-teman sudah paham. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.